Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tara Filiswita dari jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 25040674196. Saya berperan sebagai media. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risma Rahmawati dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 25040674182 berperan sebagai kameramen dan editor. Halo, perkenalkan nama saya Mila Rahmawati dari Prodi Ilmu Administrasi Negara NIM 25040674180. Saya berperan sebagai media. Halo semua, nama saya Dina Nur Islamia dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 25040674203. Saya berperan sebagai media. Halo semuanya, perkenalkan saya Angelina Kuma Pertiwi dari Prodi Ilmu Administrasi Negara NIM 25040674210 berperan sebagai media. Halo semua, kenalin namaku Azahra Zahra dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 25040674215 berperan sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Bunga Priscilla Fedora Nadia, NIM 2504067419191, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Peran saya dalam video ini adalah pemimpin perusahaan. Selamat pagi rekan-rekan media dan seluruh pihak yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya dalam konferensi pers PT Pentra Digital System hari ini. Kami akan menyampaikan penjelasan resmi terkait insiden kebocoran data yang terjadi pada 9 Oktober 2025 lalu, yang sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengguna kami. Hadir bersama saya Ibu Bunga selaku Direktur Utama PT Pentra Digital System yang akan memberikan keterangan langsung mengenai situasi ini. Kepada Ibu Direktur, kami persilakan. Terima kasih, selamat pagi rekan-rekan media. Pertama-tama, atas nama manajemen PT Pentra Digital System, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengguna atas insiden kebocoran data yang terjadi pada tanggal 9 Oktober 2025 di Surabaya. Kami memahami betul bahwa hal ini menimbulkan kecemasan dan keresahan karena informasi pribadi pengguna kami diduga tersebar di forum daring. Begitu insiden ini terungkap, perusahaan langsung melakukan langkah darurat untuk memulihkan sistem dan meningkatkan keamanan data. Kami juga telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara, serta pihak kepolisian untuk melakukan investigasi dan memastikan pelaku segera ditindak sesuai hukum. Keamanan dan kepercayaan pengguna adalah prioritas utama kami. Kami berkomitmen untuk memperbaiki, memperkuat perlindungan data, dan memastikan kejadian seperti ini tidak akan terulang di masa mendatang. Terima kasih Ibu Direktur. Sebagai tindak lanjut dari kejadian ini, PT Pentra Digital System telah mengambil sejumlah langkah konkret untuk memperkuat sistem keamanan kami. Langkah-langkah tersebut meliputi yang pertama, audit keamanan internal terhadap seluruh sistem dan server. Kedua, peningkatan sistem enkripsi untuk melindungi data pengguna. Ketiga, pembaruan kebijakan akses data bagi seluruh karyawan. Dan yang terakhir, peninjauan ulang protokol keamanan siber perusahaan. Kami juga memastikan transparansi kepada publik dengan memberikan pembaruan berkala mengenai hasil investigasi dan langkah pemulihan yang kami lakukan. Selain itu, kami terus berkoordinasi dengan BSSN dan kepolisian agar proses penyelidikan berjalan transparan dan profesional. Kami percaya keterbukaan adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan pengguna kami. Selanjutnya, kami buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada rekan media untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari media Digital News. Izin bertanya, apakah penyebab utama dari kebocoran data ini? Apakah dari lalaian sistem internal atau serangan dari eksternal? Pertanyaan yang sangat baik. Berdasarkan hasil investigasi sementara, kebocoran data ini diduga dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab yang merolah sistem kami untuk memperjualbelikan data secara ilegal. Kami masih menelusuri lebih jauh bersama BSSN dan pihak kepolisian untuk memastikan sumber pastinya.
Namun, kami pastikan langkah perbaikan dan pengetatan keamanan sudah mulai dilakukan sejak hari pertama insiden hari ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya dari langsung. Saya dari Kompas Digital melihat insiden kebocoran data ini cukup besar dampaknya dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Jadi, apa langkah konkret yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah hal serupa ini dapat terjadi di masa yang akan datang? Jadi, kami telah memperkuat sistem keamanan data melalui audit internal, memperbarui firewall dan enkripsi, serta membatasi akses hanya bagi pegawai dengan otoritas tertentu. Selain itu, kami sedang menyusun kebijakan keamanan data baru agar seluruh aktivitas digital di perusahaan memenuhi standar perlindungan siber nasional. Baik, saya dari Infonet. Apakah sudah ada laporan bahwa data pengguna yang bocor telah disalahgunakan oleh pihak tertentu? Sampai saat ini, kami belum menemukan bukti konkret adanya penyalahgunaan data pengguna. Namun, kami tetap mengimbau pengguna untuk waspada terhadap potensi penipuan atau phishing yang mengatasnamakan PT Pentra Digital System. Kami terus berkoordinasi dengan aparat hukum untuk meminimalkan risiko tersebut. Saya dari Surabaya Post ingin bertanya, bagaimana rencana perusahaan untuk memulihkan kepercayaan publik setelah kejadian ini? Nah, ini adalah pertanyaan penting. Kami memahami bahwa kepercayaan publik tidak bisa dibangun dalam semalam. Oleh karena itu, kami akan terus memberikan informasi resmi kepada publik, melakukan pembaruan sistem secara berkala, dan memastikan bahwa setiap langkah pemulihan dilakukan secara terbuka. Kami ingin menunjukkan bahwa PT Pentra Digital System adalah perusahaan yang bertanggung jawab dan siap memperbaiki diri demi pengguna kami. Apakah sudah diketahui siapa pelaku utama dari insiden ini? Apakah ada keterlibatan pihak internal? Jadi, berdasarkan investigasi awal, serangan ini berasal dari pihak eksternal melalui teknik phishing terhadap sistem lama kami. Namun, kami tetap menelusuri kemungkinan adanya kelalaian internal dengan melibatkan BSSN dan kepolisian siber. Kalau boleh tahu dari pihak perusahaannya sendiri bakal ada bantuan apa buat para pengguna yang mungkin terkena dampak dari kebocoran data ini? Misalnya seperti kompensasi, pendampingan, atau mungkin layanan khusus gitu supaya mereka nggak terlalu dirugikan. Nah, kami membangun sistem keamanan berlapis, memperbarui infrastruktur IT, dan menambah tim keamanan siber internal. Selain itu, seluruh pegawai wajib mengikuti pelatihan keamanan digital agar lebih waspada terhadap ancaman siber. Baik, dalam kondisi seperti ini, bagaimana perusahaan menjamin transparansi informasi kepada publik? Jadi, kami membuka laman khusus di situs resmi yang berisi pembaruan mingguan mengenai proses penanganan. Selain itu, kanal pengaman publik juga kami siapkan agar pengguna terdampak bisa langsung memantau dan melapor. Seberapa besar dampak kebocoran ini terhadap layanan pengguna dan kapan sistem akan kembali normal? Nah, sebagai kecil fitur sempat kami nonaktifkan untuk investigasi, tetapi fitur utama tetap berjalan. Kami menargetkan pemulihan penuh dalam 2 minggu, disertai peningkatan keamanan secara bertahap. Terima kasih atas pertanyaan dan perhatian rekan-rekan media. Kami berharap masyarakat tetap tenang dan mempercayakan proses penanganan kasus ini kepada pihak berwenang. PT Pentra Digital System berkomitmen untuk terus memperkuat sistem keamanan, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan perlindungan data pengguna menjadi prioritas utama di masa mendatang. Demikian konferensi pers